Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Nenek Gemrot. Hari ini aku mau tunjukin rutinitas aku selama bulan Ramadan. Dan ini tuh hari kedua bulan Ramadan, aku ambil cuti kerja, aku libur kerja di tempat aku ngemas, di tempat aku jualan cemilan kayak gitu. Dan ini aku lagi on the way pulang ke Ngasem. Karena apa? Karena aku lagi pengen ngelihat jualan ibu sama adik aku, sama kakak aku, tapi kakak aku belum pulang dari Surabaya. Jadi cuman adik aku sama ibu aku yang jualan di perempatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di mana tempat itu tempat kelahiran aku sekeluarga sama adik aku sama kakak aku. Dan setiap bulan Ramadan itu selalu alhamdulillah banget selalu jualan di pasar Ngasem ini. Udah kurang lebih itu 5 tahun ya teman-teman, dan alhamdulillah tahun ini juga masih bisa jualan. Untuk apa jualannya? Kenapa harus bulan Ramadan aja? Karena kalau bulan Ramadan itu tempatnya itu free, bebas di pinggir jalan kayak gitu. Terus banyak juga yang jual-jualan kayak gitu. Terus kenapa bulan Ramadan aja nggak bulan-bulan kayak biasanya kayak gitu? Karena kalau di hari biasa itu kayak udah banyak banget orang yang jualan. Dan ini itu aku on the way sekitar jam 2-an, jadi masih panas banget. Makanya aku itu pakai kacamata, pakai jaket biar nggak gosong, karena awal-awal puasa itu panas banget di tempat aku teman-teman. Nggak tiba-tiba itu kayak nggak ada hujan, jadi ya seperti inilah ya. Dan ini lokasi tempat jualan ibu aku sama adik aku. Ini tempatnya tuh deketnya pasar Ngasem atau perempatan Ngasem. Dan ini jualan ibu aku banyak banget alhamdulillah, karena basically ibu aku sama pokoknya keluarga aku itu kayak hobi masak. Terus kayak kalau di desa itu kayak juru masak kayak gitu loh teman-teman. Kalau di kota mungkin namanya kayak chef kayak gitu. Dan alhamdulillah itu bisa membawa rezeki buat keluarga kita. Dan ini kenapa adik aku tuh jualan. Nggak tahu kenapa dia itu kayak gitu. Dia itu jualan es, ibu aku yang jualan sayur. Di rumah juga ada temennya buat masak juga, karena kakak aku kan belum pulang, jadi kayak keteteran banget. Ini aja menunya juga masih sedikit, belum yang banyak banget karena baru 2 hari puasa. Dan ini aku lagi bantu-bantu ngasih es batu kayak gitu, jadi nanti kalau udah ada pembeli biar nggak bingung mau ngasih es batunya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh ngehadap matahari, jadi makanya panas banget, nget teman-teman. Dan alhamdulillah puasa ini moga-moga lancar sampai hari H, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang barokah buat keluarga aku juga, karena adik aku mau lulus sekolah ya teman-teman, jadi membutuhkan kurang lebih banyak uang buat biaya selesai sekolah kayak gitu. Dan adik aku ini udah berapa tahun ya, kayaknya 3 tahun dia ikut jualan. Dulu itu yang jualan cuman aku, karena dulu itu aku disuruh ngejualin es tetangga aku, jadi kayak aku itu digaji kayak gitu loh teman-teman. Yang udah pernah lihat video aku yang zaman dulu banget pasti udah pernah inget cerita aku yang ini, karena emang dulu itu aku nggak kerja waktu puasa, ibu juga enggak, tapi ibu itu diminta tetangga buat bantu buat gorengan. Terus aku itu disuruh ngebantu jualin es kayak gitu. Dan itu dulu gajinya kecil banget, kadang aku cuma dapat 10.000, 15, 20 kayak gitu, tapi alhamdulillah itu buat aku sendiri ya teman-teman. Dan dulu itu aku putar otak sampai tercetusnya aku buat sate usus teman-teman. Sate usus yang benar-benar pedes banget. Dulu itu aku jual harga 1.000, dan setiap pagi itu aku pasti nusuk-nusukin sate ususnya kayak gitu loh teman-teman. Aduh, pokoknya itu perjuangan banget. Itu cerita yang sedih, tapi juga membuat aku sampai sekarang itu menjadi pribadi yang lebih kuat, terus nggak malu, nggak manja kayak gitu. Dan alhamdulillah ini udah semakin sore itu udah semakin rame ya teman-teman. Pokoknya semakin sore itu alhamdulillah semakin rame banget. Dan ini banyak banget pedagangnya, itu bukan cuma 1-2 orang kayak gitu tuh, enggak. Dulu itu masih sepi teman-teman. Dulu waktu aku awal-awal
jualan puasa babet alas lah kalau bahasa Jawanya, itu kayak sepi, nggak ada yang jual kayak gitu. Jadi kayak masih awam banget, orang yang jual masak makan makanan yang udah matang kayak gini tuh kayak awam banget. Jadi kayak sepi, terus semakin tahun itu semakin bertambah pula, apalagi dengan krisis ekonomi yang kita alami itu kayak mengharuskan kita itu kerja banting tulang sana sini. Pokoknya apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Kayak ibu aku yang nggak punya sawah di desa itu, nggak punya pemasukan yang mungkin dari sawah atau lain sebagainya, itu kayak harus putar otak gimana caranya kita bisa menghasilkan uang di desa ya teman-teman. Apalagi ibu aku juga nggak bisa kayak nanam padi dan lain sebagainya. Jadi ibu aku tuh cuman basic kayak masak aja kayak gitu loh. Kalau disuruh masak orang oke, tapi kalau disuruh buat nanam padi, nanam jagung kayak gitu tuh kurang bisa banget ibu aku, bahkan nggak bisa ya teman-teman. Dan ini udah mulai rame, dan seperti ini dagangan ibu aku sama adik aku. Dagangan ibu aku itu kayak kayak apa ya, dia itu kayak pedagang kaki lima, tapi dia itu ibu aku itu biasanya dibuat kayak cumi, enos, terus ayam suwir, tongkol kayak gitu. Jadi nggak biasanya kan kalau orang desa kan cuman sayur bening, botok, pepes dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi kalau ibu aku itu kayak berkreasi apa yang sekiranya di desa itu orang malas masak tapi pengen makan kayak gitu. Terus jual ibu aku tuh murah, nggak begitu ambil badi yang apa untung yang banyak kayak gitu. Jadi kayak ya secukupnya aja lah teman-teman. Dan ini aku tadi udah skip ya teman-teman, aku udah skip yang di rumah Ngasem itu hari kedua, dan hari ketiganya aku nggak nginep di rumah Ngasem, aku tuh langsung pulang malamnya karena Pak Su itu sip malam, aku sip pagi, jadi kayak biar nggak capek aja. Dan tiba-tiba aku udah di tempat kerja aku. Inilah semua cemilan-cemilan aku ya teman-teman, ini yang dijual saat puasa seperti ini udah aduh amburadul banget dagangan aku. Masih banyak juga yang belum datang kayak gini, dan ini tuh serba 3.000 udah aku pindah, aku tata semua, yang tengah itu semua ada yang besar-besar kemasan 250 graman kayak gitu. Terus ada Sabina itu yang besar-besar itu biasanya kalau di lebaran buat kasih THR oke lah teman-teman. Terus di depan ini juga ada barang datang, ini ada cooker kering paket-paketan kayak gitu, ada paket nampan, paket kardus, paket pita, ini semua hampir sama, cuman beda di harga, sama biasanya ada beberapa roti yang beda jenis atau beda rasa kayak gitu teman-teman. Terus ini ada lagi apa ini yang kardus-kardus besar, ini tuh kue kacang yang mereknya itu enak. Kalau di tempat aku itu paling laris banget banget banget, kayak roti kacang kayak gitu loh, tapi ada yang ori, terus ada yang mix, ada juga mundi, dan ini baru datang ya teman-teman. Dan seperti inilah suasana toko aku setiap hari, dan ini di bulan puasa itu seperti ini ya teman-teman. Kalau setiap hari kan mungkin kebanyakan yang 3.000-an, tapi kalau puasa kayak gini tuh udah banyak banget yang toples, yang kaleng-kaleng, terus banyak juga yang kemasan 250 gram. Dan di belakang, kita harus ke belakang karena teman-teman biar tahu seperti inilah keadaan rumah bos aku. Aku kadang itu pusing teman-teman karena banyak banget barang. Bayangkan ini semua harus aku kemas di bulan puasa teman-teman. Jadi kayak nggak tahu kenapa kalau bulan puasa selesai itu udah 2 tahun ini aku langganan sakit. Semoga tahun ini aku nggak diberikan sakit ya teman-teman, alias aku selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan jiwa yang kuat seperti Wonder Woman. Enggak lah ya teman-teman, pokoknya semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan barokah, diberikan yang terbaik pokoknya. Dan aku tadi udah ngemas beberapa, udah buat es batu juga. Ini tali es batuku habis, jadi aku kayak buat talinya biar nanti kalau kita buat es batu lagi itu nggak keteteran. Terus ini aku juga lagi ngemas ngemas jelly aku teman-teman. Alhamdulillah banget, bos aku itu dapat orderan dari TikTok lumayan banyak, jadi kayak alhamdulillah
plus ya Allah ini capek banget, jadi kayak kita harus making buat yang dikirim ke TikTok kayak gitu, ke TikTok kayak gitu. Jadi kayak ini aku lagi bantu Ayu. Ini tuh di depan lagi panas karena emang di dalam itu udah full cemilan, udah full yang aku kemas kayak gitu. Jadi Ayu itu ngemasnya tuh di depan. Jadi panas-panas, nggak panas banget sih karena di atasnya juga ada kayak kayak penutupnya, tapi kan kena pantulan matahari ke paving terus ke tanah kan lumayan panas banget ya teman-teman. Aduh pokoknya alhamdulillah banget sih, cuman ya capek banget. Apalagi ini tuh harus ngemas, ekstra ngemas kayak gitu. Dimasukin kardus lah, terus disolasi lah, belum nanti nempelin resi lah kayak gitu. Jadi kayak kita tuh kerjanya double-double dan kita cuman berempat. Aku, bos aku, Ayu sama Mbak Lin. Jadi pegawainya itu masih dapat 4 karena kita nyari pegawai juga belum dapat, karena nggak semudah orang yang bayangkan ya teman-teman, karena kebanyakan orang ngiranya itu kalau kerja di tempat aku hanya jual cemilan, nggak ngemas dan lain sebagainya, kayak jarang banget orang yang mau kayak gitu loh teman-teman. Dan ini aku lagi ngemas, kurang lebihnya tuh hari ini 70-60 paketan kurang lebihnya, karena yang kemarin juga udah, kemarin itu ngemas sampai 5 kardus jelly inaku aja. Nggak tahu kenapa yang laris manis itu jelly inaku yang di akunnya bos aku ya teman-teman, dan apa namanya, dan yang lain-lainnya itu cuman beberapa biji aja kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku ngebut banget ini wes pokoknya sebisa akulah sama Ayu gimana. Terus ini juga harus cepet diantar biar apa namanya, biar cepet cair juga kan ya, karena uang modal kan kita harus muter karena banyak, alhamdulillah juga bos aku banyak reseller juga kalau lagi bulan Ramadan seperti ini. Dan buat teman-teman pokoknya jangan sampai benar-benar capek ya kalau kerja pas waktu puasa. Bolehlah kita kerja dengan sekuat tenaga tapi tetap harus jaga kesehatan, itu yang paling penting. Nggak lucu ya kita kerja keras tapi endingnya kita sakit, itu nggak enak banget teman-teman. Sebenarnya kita tuh mau nikmatin hasil kerja keras kita, hasil kerja payah kita, tapi di akhir kita udah drop banget. Jadi jangan sampai ya teman-teman, itu pesan aku di bulan Ramadan ini. Dan seperti inilah kesibukan aku kalau di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Wes pokoknya apa aja itu aku lakuin. Jadi jangan komen juga kenapa wajah aku gini jelek, gini 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 nggak pakai makeup, karena ini puasa teman-teman. Aku nggak puasa aja nggak pernah pakai make up, apalagi kalau puasa ya wis apa adane raiku iki wis, walaupun puyeh, cempeh, nggak seger atau dan lain sebagainya itu nggak apa-apa. Yang penting aku kerja teman-teman. Lagian kalau kerja panas-panasan kan juga pakai apa namanya, kayak pakai make up itu kayak percuma banget kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku kurang suka banget kalau pakai make up. Soalnya juga aku over banget sama keringat. Seperti itulah ya teman-teman, aku cerewet banget lah di video kali ini tuh, aku cerewet banget ya. Jadi maaf. Dan ini 1 jam sebelum aku pulang, aku habis duhur, aku mutusin buat tidur sebentar karena capek banget. Ini kebiasaan aku juga. Kalau udah selesai pekerjaan itu aku buat tidur selama nggak ada pembeli. Nanti kalau ada yang beli ya kita bangun lagi ya teman-teman. Dan setelah ini aku akan menampilkan aku yang waktu buka puasa. Guys, teman-teman, aku tuh baru selesai sholat, selesai ngaji. Ini udah jam 17.40, sebentar lagi itu buka puasa. Tapi berhubung Pak Su itu kerja, aku di rumah sendiri, aku itu nggak masak. Aku setiap Pak Su itu kerja itu aku nggak pernah masak. Jadi cuman masak buat apa namanya, buat sahur aja. Dan ini aku mau prepare, ini sebentar lagi kan mau buka puasa, sama apa aja aku kalau buka puasa tanpa bakso itu. Kita let's go, kita lihat apa aja. Tara, aku buka sama ini aja teman-teman.
Aku buka sama air putih sama 3 kurma. Lihat toh di meja aku itu nggak ada apa-apa. Bener-bener nggak ada apa-apa karena aku nggak masak. Lihat toh ini basiku aja kosong. Ini udah bersih. Cuman aku kalau kayak gini tuh buat prepare buat apa buka puas buka buat sahur aja sampai belibet teman-teman. Dan ini kita duduk dulu aja. Kita duduk manis aja nunggu adzan. Aku kenapa kalau buka puasa itu bukan nggak pernah sih, tapi jarang banget makan karena apalagi minum es. Aku itu kalau minum es itu kepala aku langsung pusing. Terus aku kalau makan, perut aku tuh begah, aku nggak bisa tidur, teman-teman. Jadi kayak kalau buka puasa itu makan secukupnya aja. Kalau ada makanan paling makan sedikit aja. Kalau enggak itu biasanya aku makan buah atau cuman makan minum sama makan kurma aja. Pokoknya aku itu banyak minum air putih karena siangnya itu kerja aku lumayan berat, ngemas-ngemas cemilan, ngemas jajan, terus pokoknya kayak gitulah. Jadi kayak tenaganya itu ekstra yang biasanya kan apa-apa bisa minum, apa-apa bisa minum. Kalau puasa kan nggak bisa ya. Makanya aku kalau buka puasa itu yang aku banyakin air putih. Jadi kalau buka puasa itu menjelang malam aku mau tidur itu harus habis kurang lebihnya itu 1,5 liter atau kalau maksimal ya 2 liter ya teman-teman. Kalau subuh itu aku itu jarang minum karena kalau udah sahur, makan sahur kan udah kenyang. Terus kalau mau minum itu kayak ya kayak perutnya yo wis gak amot. Jadi minumnya itu waktu buka puasa kayak gini deh. Wis ini aku wis lemes, guys. Terus aku kalau sahur itu pasti minum yang manis-manis. Aku kalau buka puasa itu nggak pernah minum, pernah, cuman jarang banget minum yang es kayak es buah, es campur atau es apalah itu jarang banget kalau nggak bener-bener lagi pengen karena emang kurang suka manis pertama, terus yaitu pusing itu. Jadi kalau aku minum manisnya itu waktu subuh, waktu sahur. Kalau sahur itu minum yang manis-manis kan biasanya kalau siang biar ada tenaga, seperti itu teman-teman. Ini udah mau buka puasa, aku mau makan dulu, mau minum dulu, oke? Kita lanjut nanti aku mau apa lagi. Jangan lupa saksikan YouTube channel aku terus ya teman-teman. Dan sekian dulu video aku kali ini yang udah ngikutin cerita aku, keseharian aku di bulan puasa kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. Dan see you di video aku lainnya ya teman-teman. Bye-bye. Alhamdulillah.